Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ulum. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta PPG 3521000193. Saya mengajar di SD Negeri 1 Pataan, Kecamatan Sembeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Saya akan melakukan uji kinerja di kelas 5 dengan materi memahami isi kandungan surat Al-Maun. Demikian perkenalan singkat dari saya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat khususnya untuk pribadi saya sendiri. Semoga nanti bisa menjadikan motivasi saya sebagai guru yang profesional, dan umumnya semoga bisa bermanfaat kepada orang lain, khususnya kepada murid-murid saya tentunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
surat Al. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna pokok surat Al-Maun. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap, empati, dan kasih sayang terhadap anak yatim melalui perilaku nyata, melalui perilaku sehari-hari. Terus yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepedulian terhadap orang lain. Jadi, ini tujuan pembelajaran kita ya. Baik, pertanyaan di awal, Pak mau cek, tahukah kalian arti surat Al-Maun? Apa juga? Oke, barang berguna. Nilai kecil tapi berguna untuk semua orang. Berapa jumlah ayat dari surat Al-Maun? 7. Urutan keberapa surat Al-Maun dalam Al-Quran? 107. Oke, betul lagi. Di manakah surat Al-Maun diturunkan? Makanya disebut golongan surat Makkiyah. Kita lanjutkan. Baik ya. Biar lebih ingat lagi, yuk kita baca dulu ya surat Al-Maunnya. Ada 7 ayat dimulai dari isti'adzah. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Bagus, bacaannya sudah mulai benar ya. Bacaan tajwidnya, panjang pendeknya, maupun hurufnya. Kita teruskan ya. Fokus kita hari ini adalah memahami arti surat Al-Maun. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Jadi anak yatim harus kita sayangi, jangan sampai kita menghardiknya. Apa sih menghardik itu? Siapa yang tahu? Mengejek. Apalagi? Menyakiti, betul ya. Menghardik, menyakiti, mengolok-olok, ya. Apalagi sampai membuli, tidak boleh, ya. Allah sangat mencela orang-orang seperti itu. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, membantu orang miskin. Dia tidak mau. Maka bisa dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Orang sholat celaka, Pak? Iya, ya. Karena sholatnya itu asal-asalan. Sholatnya hanya formalitas saja. Apalagi nanti sholatnya supaya pengen dilihat saja, itu sangat tidak dibenarkan, ya. Termasuk lalai dalam sholat, tidak khusyuk sama sekali, ya. Nanti di akhir akan Pak putarkan, ya, perilaku atau perbuatan video pembelajaran tentang lalai dalam sholat, ya, atau riya dalam sholat. Kemudian orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang berbuat riya dalam ibadah, berbuat riya dalam sholat. Jadi sholatnya itu khusyuk, bagus ketika dilihat orang. Ketika tidak ada orang, dia sholatnya aurat, ya.
Karim dan anak. Astagfirullah, apa yang sudah terjadi? Karim dan anak yatim yang menangis. Di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda yang gemar berbuat maksiat. Semua perbuatan yang dilarang oleh Allah telah dilakukannya, mulai dari berjudi, merampok, minum minuman keras, bahkan merenggut kehormatan seorang wanita. Pemuda itu semakin bangga setiap kali dirinya berbuat jahat. Pemuda itu bernama Karim. Orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Dia pun hidup seorang diri. Oleh karena itu, Dia bertemu dengan anak, dan dia merasa empati, tersenyum,
ganti, ganti. Yo, lebih semangat lagi. Ganti, biar lebih fokus. Ganti, ganti, ganti. Jempol sama. Yuk, ganti, ganti, ganti. Bagus. Ganti, ganti. Usahakan bener ya. Ganti, ganti. Sebelah sisi lah ya. Tangan di depan. Oke, yang satunya ke belakang. Belakang. Ingat ya, yang satunya ke depan, satunya ke belakang. Siap, 2, 3. Oke. Terima kasih silakan dulu ya. Itu hanya untuk proses supaya otak kita lebih fokus ya. Baik, setelah ini silakan yang ingin maju ya, berkelompok semuanya. Siapa yang ingin maju dulu? Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan tentang lalai dalam sholat. Ya. 1. Apa yang dimaksud dengan lalai dalam sholat? Lalai dalam sholat adalah kondisi ketika seseorang melaksanakan sholat tetapi tidak memperhatikan syarat, rukun, waktu, dan kesyukurannya. Dalam surat Al-Ma'un, orang yang lalai dalam sholat disebut sebagai golongan orang yang celaka. Ya. Ya. Mengapa sholat yang dilakukan hanya sebagai formalitas di jalan Al-Quran? Sudah cukup? Oke, baik. Presentasi dari kelompok 3 cukup. Silakan mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Oke. Apakah lupa dalam sholat termasuk lalai dalam sholat? Tidak. Lupa dalam sholat dengan lalai dalam sholat berbeda. Lupa dalam sholat adalah hal yang wajar karena memang manusia bisa lupa. Oke, betul ya. Apakah lupa dalam sholat itulah lalai dalam sholat? Dan jawabannya betul. Jadi tidak ya, beda lalai dengan sholat atau dengan lupa dengan sholat. Lupa itu wajar manusiawi ya. Nah, Bon, apakah ada lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih kelompok 3. Berikan aplaus untuk silakan ditanyakan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan Mbak Uci. Apa yang kita lakukan jika tidak sengaja ya? Bukan disengaja loh ya. Tidak sengaja menyakiti anak yatim. Silakan yang mau jawab. Ya. Jadi jawabannya adalah segera minta maaf dengan tulus agar lukanya tidak semakin lama. Oke, betul ya. Segera minta maaf. Nah, walaupun itu tidak disengaja. Ada lagi Pak, Mas? Berikan tepuk tangan untuk satu. Silakan saya. Silakan mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 3. Ya, Mas Dian. Apa yang harus kita lakukan jika orang miskin tidak mau kita kasihani? Iya, apa yang harus kita lakukan kalau orang miskin itu tidak mau kita kasihani, tidak mau dibantu? Silakan. Tetap menghargainya dan jangan sampai menyinggung hati mereka. Oh iya, keren jawabannya. Tetap menghargainya, jangan sampai perilaku kita menyinggung perasaannya. Ya, kita sudah bagus kok membantu ya. Baik, terima kasih kelompok 3, kelompok 2. Keren. Jadi setelah ini nanti akan sedikit Pak Ul kasih evaluasi ya. Mungkin biar seru ya, biar keren nanti evaluasinya pakai kuisis ya. Apakah sudah bawa gadgetnya semuanya hari ini?
menggunakan kodenya 570576 ya. Dan sudah menyusul. Silakan. Mau kecilin biar tidak mengganggu. beribadah kepada Allah dan kepedulian kepada sesama. Hablum minallah dan hablum minan. Hubungan kita dengan Allah
Allah